Halo, perkenalkan nama saya Lita. Pada kesempatan ini saya akan sharing dalam buku Inspirasi Kalbu 2 tentang relasi Kristus dan gerejanya. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang relasi, mungkin pada saat seperti ini kita susah untuk bertatap muka dengan yang lain. Misalnya teman-teman yang bersekolah, berkuliah, yang kerja. Tetapi mungkin justru adanya pandemik seperti ini membuat orang tua yang sibuk bekerja, anak-anak yang sibuk dengan sekolah, pekerjaannya, semuanya bisa berkumpul dalam satu rumah tangga dan saling mengenal lebih dekat lagi. Tetapi mungkin faktor negatifnya keluarga kurang pemasukan karena tidak bekerja. Mungkin karena ekonomi berkurang dan lain sebagainya. Tetapi secara pribadi saya bersyukur di tengah pandemik seperti ini kami diajarkan banyak hal. Kami tidak boleh mengeluh dengan keadaan seperti ini, tetapi kami diajarkan oleh orang tua rohani kami untuk terus bekerja. Kami diajarkan buat tas dari benang poli, ngerajut tas dari talikur, buat masker, buat roti, tempe, jahit baju, selimut, dan lain sebagainya. Tangan kami untuk bekerja dan dapat pemasukan dalam wabah seperti ini. Mungkin saudara-saudara juga berpikir bahwa dengan adanya wabah seperti ini, komunikasi kita atau hubungan kita dengan sesama kita pun tidak berjalan dengan baik. Tetapi mungkin bagi keluarga sangat senang karena bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang lain. Hubungan itu dapat berjalan dengan baik jika ada komunikasi dengan baik dan benar. Jika tidak berkomunikasi dengan baik dan benar, berarti hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam keadaan pandemik atau keadaan apapun, yaitu Kristus, di mana kita harus berkomunikasi dengannya meskipun kita merasa bahwa dia tuh nggak ada dalam kehidupan kita. Tuhan tuh di mana pada saat pandemik seperti ini? Dia kok nggak ngelihat kehidupan kami? Tapi justru dengan adanya pandemik seperti ini kita punya hati untuk hening bersama dengan Tuhan atau punya doa pribadi dengan Tuhan. Kenapa kita harus berelasi dengan Kristus? Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Kidung Agung, maka di situ kita akan mendapatkan cerita mempelai laki-laki dan perempuan, yaitu Salomo dan gadis Sulam. Tetapi secara mungkin saudara-saudara yang belajar teologi akan tahu bahwa itu adalah tipologi atau alegoris dari Kristus dan gerejanya. Gerejanya yaitu kita orang percaya, itulah yang mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita sebagai gereja atau orang percaya ini, kita sudah dipersatukan oleh Kristus dan tidak dapat dipisahkan. Kristus dan gerejanya itu hubungan seperti suami dan istri yang Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 32. Ini adalah relasi dalam perkawinan atau pernikahan di mana tidak dapat dipisahkan. Ini juga adalah gambaran relasi Allah dengan umatnya, yaitu gereja. Seperti perumpamaan perjamuan kawin yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 1-14. Ini juga menggambarkan perkawinan anak Allah yang kelak diadakan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Dan akan ada sebuah paduan suara besar-besaran dengan beramai-ramai memuji Allah dalam kerajaannya, dan ada pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah dengan mempelainya dalam Wahyu 19 ayat 1-5. Dan anak domba Allah adalah Kristus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 36. Kristus adalah sang pengantin pria di mana perkawinannya dirayakan oleh Kristus sendiri. Kristus adalah pengantin laki-laki dan kita sebagai pengantin perempuan, di mana akan diadakan acara perkawinan besar-besaran. Boleh dibaca dalam Matius 22 ayat 2. Orang percaya adalah mempelai Kristus atau mempelai wanita. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya telah dikawinkan dengan Kristus dalam Roma 7 ayat 4. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang perkawinan Kristus dan gerejanya ini berbicara tentang makna rohani, ini bukan secara jasmani. Kita telah menjadi milik Kristus karena kita telah menjadi satu daging dengan Kristus secara rohani, seperti suami istri yang menjadi satu daging dalam ikatan perkawinan, yaitu relasi intim antara gereja dan Kristus. Relasi kita dengan Kristus dan itu merupakan relasi suami istri dalam kesatuan daging, itulah perkawinan kita dengan Kristus yang akan dirayakan oleh Allah secara besar-besaran di dalam kerajaan surga.
Oleh sebab itu, Kristus dan gereja tidak dapat dipisahkan karena mereka telah menyatu dalam satu kesatuan. Rasul Yohanes menuliskan, "Siapapun yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selamanya, dan aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku." Dalam Yohanes 6 ayat 54-56. Ini adalah gambaran perkawinan itu, menjadi satu genetik dengan Kristus dan menghasilkan benih ilahi yang disebut iman. Kita sebagai mempelai perempuan telah menjadi milik Kristus seperti seorang wanita jika telah menikah dengan pasangannya berarti telah menjadi milik suaminya, apalagi sudah dibayar mahal dengan lunas. Saya punya seorang sahabat, orang Nias dari Sumatera Utara. Kami selalu sering banyak hal dalam satu bahan sharing kami itu, kami sering berbicara tentang adat dan budaya di daerahnya masing-masing. Kami menceritakan pengalaman perkawinan di daerahnya, di mana jika seorang wanita telah menjadi satu daging atau telah dikawinkan tidak dapat kembali ke rumahnya karena telah menjadi milik suaminya. Di daerah saya pun sama, jika wanita telah menikah dengan mempelainya, dia tidak dapat kembali ke rumahnya. Begitupun mungkin dengan saudara sekalian juga sama. Adatnya mungkin sama, kalau wanita udah ke rumah suaminya, udah menjadi milik suaminya, tidak dapat dipisahkan. Kita telah menjadi miliknya Kristus, Ia yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pasangan suami istri juga harus terus menjaga hubungannya yang baik agar tidak terputus. Meskipun suami istri tinggal dalam satu rumah, tetapi jika tanpa komunikasi, maka hubungan dalam rumah tangga itu akan putus. Kita telah disatukan dengan Kristus menjadi satu daging dengan kita. Jika berkomunikasi dengan Kristus, maka kita hilang relasi yang baik dengannya. Kristus juga telah membayar harga mahal kepada kita dengan tubuh dan darahnya. Relasi ini menjelaskan kedekatan Kristus seperti suami istri dalam ketaatan kasih. Efesus 5 ayat 22-33. Ketaatan total kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita adalah hubungan yang sangat harmonis dalam ikatan perkawinan. Ketaatan adalah bukti kasih, begitupun ketaatan kepada Kristus adalah kasih kita kepada Kristus seperti ketaatan kepada Allah, yaitu kasih Allah yang mengorbankan nyawanya untuk kita supaya diselamatkan dari dosa, iblis, maut. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah relasi perkawinan di mana Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi Kristus. Itulah arti sebagai mempelai Kristus dalam perkawinan, seperti kita dalam Kristus dan Kristus mengasihi kita. Kristus juga mengajarkan bahwa jika mengasihi Dia berarti mengasihi sesama. Yohanes 14 ayat 15, pasal 15 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 21. Dengan begitu, jika mengasihi sesama dalam arti kita mengasihi Kristus. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kasih yang kita korbankan adalah kasih Kristus dan itu merupakan dalam kebenaran. Dengan kasih Kristus juga dapat mengasihi orang lain dan mereka dapat mengenal Kristus dan kasih-Nya yang berkorban di atas kayu salib. Kita mengasihi bukan lagi berada dalam maut, namun berada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengasihi sesama karena kita telah menyatu dengan Kristus dalam perkawinan. Kita dapat mengasihi itu karena kita dalam Kristus. Ia telah mengasihi kita dari semula sebelum kita ada. Oleh sebab itu, teruslah mengasihi sesama agar mereka dapat melihat Kristus di dalam diri kita dan diselamatkan menjadi miliknya Kristus. Saint Ambrosius Milano mengatakan bahwa Kristus adalah segalanya bagi kita. Jika kamu memiliki luka untuk disembuhkan, Dia adalah tabibnya. Jika kamu terbakar karena demam, Dia adalah mata airnya. Jika kamu ditindas oleh ketidakadilan, Dia adalah sang keadilan. Jika kamu membutuhkan bantuan, Dia adalah sang kekuatan. Jika kamu takut mati, Dia adalah sang kehidupan. Jika kamu menginginkan surga, Dialah sang jalan. Jika kamu berada dalam kegelapan, Dia adalah sang terang. Jadi aplikasinya buat kita, mungkin sampai pada saat ini ada beberapa di sekitar kita yang tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Saya ngajak kita semua, mari kita sama-sama memperbaiki hubungan yang telah rusak itu dengan mengingat setiap kebaikannya yang tidak pernah berakhir. Kita juga harus memiliki kesadaran bahwa Dia adalah mempelai laki-laki, bagaimana seorang wanita harus taat kepada mempelainya dan mengasihi dia setiap saat dengan membaca Alkitab, melakukan apa yang Dia perintahkan.
Dan juga mungkin kita juga masih memiliki hubungan yang tidak baik atau kurang baik dengan sesama, baik itu teman, orang tua, sahabat, teman kerja, teman pelayanan, dan lain sebagainya. Marilah kita semua belajar mengasihi, membangun kembali relasi yang telah rusak dengan berdamai. Jika ada yang masih memiliki relasi yang rusak dan tidak sempat memperbaikinya, jika masih ada sesama di samping, mari bersama-sama memaafkan dan mengasihi dia. Mengatakan bahwa aku mengasihi kamu karena Kristus telah mengasihi aku. Saya harap dalam beberapa menit ke depan, bukalah setiap akun saudara, baik itu Instagram, dengan saudara DM kepada teman-teman atau orang tua, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya untuk meminta maaf dan mengasihi mereka karena Kristus telah mengasihi kita. Dan katakanlah kepada mereka bahwa aku mengasihi kamu, aku mengasihi mama, aku mengasihi papa, aku mengasihi sahabat, aku mengasihi semuanya karena Kristus telah menyatu dalam diri saya. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan yang telah rusak ini karena Kristus telah ada dalam diri kita dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Bukan hanya relasi kita dengan sesama saja, tetapi relasi kita dengan Tuhan, di mana kita sebagai gerejanya dan Kristus ini seperti hubungan suami istri dalam Efesus 5 ayat 32. Jadi kita harus memiliki relasi yang baik terhadap Kristus dan sesama kita. Ayo saudara-saudara, marilah kita memperbaiki hubungan yang telah rusak itu dan baik kepada Kristus dan sesama dengan mengasihi agar terpancar karya Kristus melalui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.